kaum muslimin ini banyak meremehkan sholat, banyak meremehkan sholat. Padahal waktu sholat itu waktu yang sangat longgar. Kalau tidak mampu misalnya zuhur pada saat adzan, maka boleh digeser beberapa menit, atau digeser 1-2 jam. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan waktu sholat begitu longgar. Waktu zuhur dimulai dari kapan? Ketika salah, bukan matahari di atas, matahari tergelincir. Kalau haram sholat apapun, dosa orang yang sholat ke matahari itu sedang berada di atas, pas di atas. Dalam bahasa ilmu fikih, kulminasi, ketika pas berada di sini, itu namanya titik kulminasi. Dan itu salah satu yang dilarang di dalam sholat. Waktu yang dilarang di dalam sholat itu ada berapa? Waktu yang dilarang dalam sholat ada berapa? Apa saja? Sebutin. 1. Ya, tidak boleh sholat apapun. Sunnah tahiyatul masjid qabliyah, termasuk azan. Para ulama peringatkan kaum muslimin tidak boleh azan ketika matahari sedang berada di atas kepala. Dia harus tergelincir ke barat sedikit. Nah, perhatikan antum nih para muadzin yang azan, ya, para muadzin yang azan. Ketika matahari tergelincir ke barat, kalau dalam ilmu falak itu, ini orang matahari ini titik kulminasi, dia harus bergeser sampai bola matahari itu lepas dari titik kulminasi, dan itulah waktu dimulainya waktu zuhur. Dan dimulainya sholat waktu zuhur diberitahukan kepada kaum muslimin dengan cara azan, sehingga azan itu adalah ketika matahari sudah tergelincir. Demikiannya khutbah Jum'ah. Ya, ini banyak kaum muslimin yang mereka melalaikan ini. Khutbah Jum'ah itu ketika sudah matahari itu lepas, karena di sini tidak boleh. Di sana ada orang ketika khutbah Jumat dimulai dengan adzan, ya, dengan adzan. Ketika adzan itu berarti sudah dimulai bolehnya sholat dengan panggilan hayya 'alas sholat. Wanita-wanita yang ada di rumah, kakek-kakek, nenek-nenek, orang sakit yang mereka sholat ketika azan, maka ketika muadzin itu azan pas di sini, dia mengajak untuk melaksanakan sholat pada waktu yang dilanggar, pada waktu yang dilarang. Faham? Bisa ngerti? Nah, maka dia harus tergelincir di sini. Nah, ketika di sini itu waktu dilarang sholat. Yang kedua, waktu yang dilarang sholat itu kapan? Saat terbitnya matahari. Jadi ketika ini bumi dia mulai muncul begini, ini waktu haram. Ya, sampai dia lepas begini, karena pada saat itu orang-orang yang menyembah syaitan sedang beribadah kepada syaitan. Kata Rasulullah SAW, berada di antara qarnain syayatin, 2 tanduk syaitan. Kemudian yang ketiga, kapan lagi? Ketika matahari terbenam. Ketika matahari mulai masuk sini, nempel di sini, itu tidak boleh salat apapun, salat wajib maupun salat sunnah, sampai dia lepas. Nah, ketika lepas itulah baru bolehnya makan bagi orang yang berpuasa dengan berbuka, dan bolehnya untuk azan, untuk dipanggil salat maghrib. Waktu zuhur dimulai dari matahari tergelincir sampai kapan? Sampai kapan waktu zuhur terakhirnya? Kapan terakhir waktu zuhur? Bayangan suatu benda itu panjangnya sama dengan bendanya. Itu kalau mataharinya ada pas di sini. Ya. Pas mataharinya ada di sini. Kalau mataharinya geser di sini atau mataharinya geser di sini, ketika waktu zuhur itu dia sudah punya panjang bayangan, maka waktu asar itu 2 kali panjang bendanya. Panjang itu 2 kali panjang bendanya, dan itu yang dipegang oleh Abu Hanifah, ya, Abu Hanifah. Sehingga kalau mataharinya itu ini
garis khatulistiwa. Kadang matahari kita kan ada di sebelah utara dan kadang ada di sebelah selatan. Maka ketika berada di sebelah selatan atau di sebelah utara, maka sholat asar awalnya, akhir salat zuhur, awal salat asar ketika panjang benih itu 2 kali dari panjang bendanya. Panjang bayangan itu 2 kali daripada panjang bendanya. Itu waktu salat asar. Kemudian akhir waktu salat asar sampai kapan? Sampai kapan? Matahari berwarna apa? Akhir waktu salat asar. Siapa yang tahu akhir waktu salat asar kapan? Akhir waktu salat asar itu pendapat jumhur para ulama ketika bayangan itu sudah berwarna kuning. Ketika matahari menguning, bukan matahari yang berwarna kuning, bukan, tapi bayangan di tembok itu berwarna kuning. Bukan matahari yang berwarna kuning, tapi bayangan di tembok berwarna kuning. Dan bayangan tembok di warna kuning itu ketika matahari sudah berwarna merah hendak tenggelam. Hendak tenggelam, matahari sudah berwarna merah hendak tenggelam. Itulah akhir waktu asar. Begitu luas. Waktu zuhur luas, dari tergelincir sampai panjang bayangan tadi. Kemudian waktu asar dari panjang bayangan tadi sampai matahari menguning. Dalam ada waktu ikhtiyari dan waktu ikhtiyari dan waktu dururi. Waktu ikhtiyari adalah tadi, waktu dururinya adalah ketika matahari sudah mulai menempel di ufuk. Ini adalah waktu dururi, berwarna merah itu masih sedikit di atas. Kemudian ketika menempel di ufuk itu adalah waktu dururi, waktu darurat. Waktu salat maghrib sampai kapan? Dari mulai kapan mulainya? Ayo, waktu salat maghrib mulai kapan? Sejak terbenamnya matahari sampai hilangnya warna putih. Sampai hilangnya warna putih, syafaq warna putih di sebelah barat sana. Putih-putihnya itu hilang. Ya. Bintang-bintang sudah mulai terbit, warna putih sudah mulai hilang, maka itu selesai salat maghrib sampai waktu isya. Kemudian waktu isya dimulai dari kapan? Zubair, dimulai dari kapan waktu isya? Ngantuk. Dimulai dari kapan waktu isya? Hilangnya syafaq itu sampai tengah malam. Ya, sampai tengah malam. Itu waktu ikhtiyari. Waktu dururinya sampai menjelang terbit fajar. Ya, itu waktu darurat sampai menjelang terbit fajar. Kemudian waktu subuh dimulai dari kapan? Terbit fajar sampai terbitnya matahari. Nah, itu waktu sholat begitu luas. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan waktu sholat itu luas. Untuk apa? Memberikan kemudahan bagi hambanya kaum muslimin agar tidak meninggalkan sholat. Ya, kalau misalnya tidak mampu ketika matahari tergelincir, maka digeser sedikit. Ya, di zaman sahabat dulu, para sahabat ketika panas sangat menyengat, mereka menunggu waktu zuhur itu azan ketika matahari tergelincir, tapi sholatnya diundur sampai kondisi itu agak dingin, yaitu menjelang panjang bayangan sama dengan panjang bendanya, sampai menjelang itu. Dan itu dilakukan juga oleh Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril alaihissalam. Dan itu waktu sholat. Maka oleh karena itu jangan sampai seorang muslim itu meninggalkan sholat. Ada kewajiban lain. Fal wajib 'alal wulatil umur minal muslimin. Ada kewajiban bagi pemerintah, orang-orang yang memiliki kekuasaan, ya, dari keamanan, ketertiban kaum muslimin negeri, misalnya tentara atau polisi, itu kewajiban untuk melaksanakan syariat Islam. Pemerintah juga di dalamnya, termasuk semua
yang ada unsurnya dari mulai yang tertinggi sampai yang terendah. Ada kewajiban untuk melaksanakan syariat Islam. Apa bentuk kewajibannya? Fal wajib ala ulatil umur minal muslimin ay yastatibu tarikas shalah. Mereka itu untuk meminta orang-orang yang meninggalkan salat bertobat. Itu kewajiban dari pemerintah. Para pemerintah ini punya kewajiban, yang kalau kewajiban ini tidak dilaksanakan berdosa. Orang-orang yang meninggalkan sholat itu diminta bertobat. Sebagian ulama, diantaranya Al-Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat kewajiban pemerintah itu untuk memenjarakan orang-orang yang orang-orang yang meninggalkan sholat. Orang-orang yang meninggalkan sholat itu dipenjara. Diminta untuk bertobat. Kalau misalnya itu fa'in taba, kalau mereka itu bertobat, dilepas. Ya, kalau mereka bertobat, dilepas. Yang meninggalkan sholat ditangkap, kemudian diminta bertobat. Kamu harus sholat, kamu harus bertobat dari meninggalkan sholat, diminta tobatnya. Kalau dia bertobat, dia dilepas. Wa illa, kalau nggak mau dia bertobat, qutila, dia dihukum dengan cara dihukum bunuh. Nah, dihukum dengan cara hukum bunuh. Ini dalam Islam. Dan dalil-dalil masalah ini jangan banyak sekali. Al adillati allati waradat fi dzalik. Karena dalil-dalil yang tadi kita sebutkan. Yang kedua, ini juga banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Wal wajib aidha, dan wajib juga ajru tarikis shalah, untuk menghukum secara sosial orang-orang yang meninggalkan sholat. Menghukum secara sosial orang-orang yang meninggalkan sholat, agar mereka bertobat dari meninggalkan sholat. Di antara bentuknya apa? Wa muqati'atuhu, dengan kita memutus hubungan yang berkaitan dengan orang-orang yang meninggalkan sholat, hubungan sosial. Ini hukum dalam Islam. Fa illam yakun mutazawwijan fayanbaghi alla yatazawwajahu ahadun min ibnatihi. Apabila dia itu seorang bujang, seorang yang belum menikah, sedangkan dia meninggalkan sholat atau tidak sholat, maka hendaknya bentuk memutus hubungannya bagaimana? Para bapak, para orang tua itu tidak boleh menikahkan anaknya dengan orang yang meninggalkan sholat. Ya. Jangan sampai kita itu menyerahkan anak-anak kita, putri-putri kita kepada orang yang meninggalkan sholat. Kalau amanah Allah Subhanahu wa ta'ala saja dia tinggalkan, dia lalaikan, apalagi amanah terhadap anak dan istrinya. Dan tujuan kita itu menyerahkan anak kita adalah agar anak kita itu sejahtera, bahagia dunia dan akhirat. Bagaimana dia akan bisa menyejahterakan kehidupan dunia akhirat anak-anak kita? Sejahtera itu tempatnya di qalbu, ya. Sejahtera itu tempatnya di qalbu, bahagia tempatnya di qalbu. Kalau dia sendiri tidak mampu untuk menjaga kebahagiaannya bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana dia akan menjaga keluarganya dari api neraka kalau dia sendiri tidak menjaga dirinya dari api neraka dengan meninggalkan sholat, tidak melaksanakan sholat? Maka wajib bagi kaum muslimin, ketika ada laki-laki yang datang, dipastikan bahwasanya yang hendak menjadi menantu kita, anggota keluarga kita adalah orang-orang yang menegakkan sholat. Kalau tidak menegakkan sholat, tolak. Meskipun dia itu memiliki harta yang banyak,
memiliki tubuh yang tampan, memiliki kedudukan yang tinggi. Kalau dia meninggalkan salat, wajib tolak, wajib untuk ditolak. Dan jangan ragu, jangan ragu-ragu, jangan ragu-ragu, karena perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Paham? Ya, perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah salat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahd bainana wa bainahum as-shalah. Ya. Al-ahd alladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian kami Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan mereka manusia adalah salat. Jangan sampai memasukkan dalam keluarga kita orang-orang yang meninggalkan salat. Dan ini perkara besar bagi Islam, bagi para ulama, di kalangan para ulama, ya, di kalangan para ulama dan orang-orang muslim, perkara besar. Kalau orang ini tidak sholat, melahirkan orang yang tidak akan dididik sholat. Sebenarnya Nuh alaihi salam, kalau itu pokoknya kafir, kedua orang tuanya kafir, maka dia akan menjadikan anak-anak yang kafir juga. Kata Nabi Nuh alaihi salam, beliau berkata, Rabbi la tadhar 'alal kafirina Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Surat apa itu? Surat Nuh. Baik. Ya. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau sisakan di muka bumi ini orang kafir tempat tinggalnya sebagai tempat tinggal mereka. Innaka in tadharhum, kalau engkau biarkan mereka orang-orang kafir ini, wala yalidu illa fajiran kafara, mereka akan melahirkan juga orang-orang yang berdosa dan orang kafir juga. Kalau ayahnya tidak sholat, dia tidak akan mendidik istrinya sholat. Maka istri yang tadinya kita didik dari kecil, istri kita, anak-anak kita ini kita didik, kita sayang dengan anak kita didik anak kita dari kecil, dididik sholat, dididik bacaan Al-Quran, dididik ngaji, dididik akhlak yang baik, dididik ilmu, dididik segala macam. Kemudian kita serahkan kepada orang yang tidak sholat, pasti akan hilang itu semuanya. Istri akan mengikuti suami, akan mengikuti suami. Malah lebih mending kalau suaminya sholat, istrinya ini tidak sholat. Nanti suaminya ini akan mengajak istrinya sholat dengan kelelakiannya, dengan tanggung jawabnya. Maka dalam Islam, laki-laki mukmin boleh menikahi wanita yang bukan mukmin, orang kafir. Iya enggak? Ya, tapi orang wanita mukmin tidak boleh dinikahkan dengan lelaki kafir, karena pasti akan ketarik. Pasti akan ketarik. Laki-laki yang tidak sholat, dia akan menjadikan istrinya yang tadinya sholat menjadi tidak sholat, dan tidak akan mendidik anaknya sholat. Maka Islam memberikan kepada kita petunjuk, jangan kita ini menikahkan anak-anak kita dengan orang yang tidak sholat. Wa in kana mutazawwijan fa huwa yusalli thumma taraka as-shalah. Apabila dia sudah berkeluarga yang sebelumnya dia sholat, kemudian dia meninggalkan sholat, ya, fayambaghi ay yufarriqa bainahu wa baina zawjihi ma'ada'in nushi lahu wa da'watihi ilallah. Kalau dia sudah itu berkeluarga, tadinya meninggalkan sholat, maka keputusannya apa? Keputusan yang terbaik adalah cerai. Ya, keputusan terbaik adalah cerai. Setelah pertama adanya nasihat. Yang tidak sholat ini dinasihati. Ada dua orang, dia bersuami istri, ya, laki-lakinya dan istrinya. Tadinya sholat dua-duanya, kemudian salah satunya tidak sholat, suaminya atau istrinya, dia meninggalkan sholat, terus meninggalkan sholat. Pertama adalah nasihat, ma'ada'in nushi, dinasihati, ya, dinasihati. Wada'tihi ilallah, diajak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diminta bertobat, didakwahi, dinasehati, tetap tidak mau,
maka yang terbaik bagi dia adalah bercerai.